Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bintang Kehidupan Podcast. Saya Alfian aka Ali yang kali ini menjadi host magang. Nah, kali ini kita kedapatan bintang tamu yaitu Mas Andi. Halo Mas Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya biar Mas Andi memperkenalkan diri. Silakan Mas Andi. Saya Andi Sofyan dari Kebumen. Lahir di data saja seperti biasa. Lahir Lahir di Kebumen. tempat tinggal Kebumen. Oke. Jadi seperti itu ya data singkatnya. Ya, kali ini kita akan mengkulik kisah hidup Mas Andi yang sekarang berusia berapa? Saya 20 lah. 20-an. Oh, lebih tepatnya Mas Andi bisa kasih tahu kita? Ya bisa. Berapa ya Mas? 30-an. Oh, 30-an. Nambahnya 10 tahun ya guys. Oke, enggak apa-apa. Umur hanyalah angka. Ya, bagaimana Mas Andi kehidupan sehari-harinya? Mulai dari bangun tidur mungkin? Boleh diceritakan. Kesehariannya aja, nggak apa-apa. Sehari-hari ya serabutan lah. Serabutan apa aja ya Mas? Ya di rumah ngapain aja. Penting halal itu. Oh, yang penting halal. Kalau hari ini serabutannya apa aja tuh? Hari ini? Ya, kalau malamnya tidur lah ya. Kalau malam tidur, hari ini serabutannya Mas. Ya, masa baru pagi bangun tidur itu bukan serabutan Mas. Itu hobi kayaknya Mas. Bangun tidur tadi pagi jam berapa Mas? Jam 6. Jam 6. 6 apa ya? 6 pagi. 6 pagi. Itu kegiatan pertama yang dilakukan apa Mas? Selepas bangun tidur itu? Ya nyuci. Nyuci apa ini? Nyuci piring, nyuci baju, nyuci darah? Nyuci piring dulu. Oh, nyuci piring dulu, nyuci baju. Lalu? Ini lalu nyapu yang kegiatan rumah lah. Bersih rumah. Enggak ada sarapannya ya Mas? Puasa ya Mas? Ya kadang-kadang puasa ya. Oh, kadang-kadang puasa. Mas Andi ini mohon maaf memiliki keyakinan apa? Islam. Oke. Ya, lalu bagaimana seterusnya setelah itu? Apakah puasanya rutin atau puasa sunnah atau bagaimana itu? Ya puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Puasa sunnahnya hari apa aja ya Mas? Senin Kamis. Senin sampai Kamis atau hari Senin dan Kamis Mas? Hari Senin dan Kamis. Begitu. Ternyata Mas Andi termasuk yang religius, kawan. Ya bisa kita dengar barusan ya. Beliau rajin puasa sunnah Senin Kamis. Lalu Mas Andi, pekerjaan atau hobi? Hobi ya ikut olahraga ya. Hobinya olahraga? Iya. Oke. Kalau boleh tahu olahraga apa ya Mas? Senang jogging mah. Jogging. Itu dilakukannya rutin atau bagaimana Mas? Rutin. Setiap hari berarti ya? Iya. Jogging ya. Pagi, siang, sore? Ya. Pagi. Sekitaran jam berapa Mas? Ya habis bersih-bersih ya. Wah, habis bersih-bersih. Mas Ando ini bersih-bersih apa ya kalau boleh tahu? Rumahnya. Oh, rumah. Atapnya? Lantainya. Oh, lantainya. Saya kan nggak tahu ya kawan. Monggo Mas Andi. Nggak apa-apa, sambil ngopi santai saja. Lalu pekerjaannya bagaimana Mas? Buruh lah. Buruh, serabutan. Apa saja ya Mas kalau boleh tahu ya Mas? Ya kalau bisa dipegang serba bisa lah Mas. Kalau apa aja dipegang bisa. Berarti multi talent ya Mas Andi ini ya. Otodidak. Oh, otodidak. Multi talent otodidak. Wah, sebenarnya aja nama lengkap, tempat tanggal lahir, sesuai yang seperti di KTP itu loh Mas. Ya, kalau boleh tahu Mas Andi ini nama lengkapnya siapa? Muhammad Andi Sofyan. Muhammad Andi Sofyan. Ini dari tadi asapnya Dukun, seperti dukun. Hah? Dukun apa ini? Waduh, Pak. Dukun, guys. Monggo, apa saya temani ya. Ngopi, guys. Kebetulan hari ini atau barusan ini ngapain ya Mas Andi? Ya keliling lah.
keliling apa ya mas? Mengamen. Oh mas Andi mengamen. Iya. Ya, oh jadi sembari nunggu pekerjaan serabutan Mas Andi ini mempunyai job atau hobi musik ya Mas Andi ya. Iya. Dan dia menjadi pengamen. Nah, itu kalau boleh tahu Mas, misal pas lagi ngamen itu lagu yang sering dibawakan apa ya Mas? Aku pop ya. Lagu pop. Iya. Mas Andi ini mengidolakan siapa kira-kira? Charlie. Siapa? Charlie siapa itu? ST12 ya. Oh, Charlie Van Houten ya? Iya. Charlie Van Houten ST12. Udah lama Mas? Sudah lama. Sudah lama. Kira-kira dari tahunan berapa Mas Andi mengikuti Charlie? Tahun 80-an lah. Tahun 80-an. Tahun 80-an. Waduh guys, saya aja belum lahir guys, kayaknya saya kurang tahu menahu deh ini. Kalau Mas Andi yang udah ngefans, bisa ceritakan sedikit kenapa kok bisa ngefans sama beliau Charlie ini? Bagaimana itu Mas Andi? Ini dari gestur, intonasi, vokal itu. Gestur, bagus, ya. Gimana gestur? Gestur, intonasi, vokal itu bagus ya kalau itu. Kalau lagi manggung gitu. Mas Andi udah ngantuk? Ya, lumayan sih. Oh lumayan ngantuk. Kenapa? Mas Andi hari ini lelah kah? Letih kah? Ya letih juga sih. Oh letih juga, pemirsa. Ternyata Mas Andi letih. Mas Andi ini saya sempat dengar pernah mondok apa enggak ya Mas? Dulu sih pernah. Oh, pernah mondok di mana itu Mas? Di Kota Kebumen pernah dulu. Kota Kebumen. Tanpa perlu disebutkan nama tempatnya ya Mas. Itu Mas Andi melakukan hal apa aja di pondok tersebut? Ya, kitab. Oh ngaji kitab. Kitab apa ya Mas? Al-Quran. Iya kitab Al-Quran. Oke. Itu udah khatam atau gimana? Ya alhamdulillah sudah khatam di situ. Bagus. Beliau ini memang kalau masalah agama ya kawan, ya sangat religius. Sering puasa sunnah, sudah khatam Al-Quran, sholat 5 waktu rajin ya Mas? Insya Allah. Insya Allah. Sungguh jawabannya yang sangat memuaskan sekali pemirsa. Berhubung sekarang kita tinggal di Indonesia ya Mas, yang kemungkinan yang tahun depan, bukan kemungkinan lagi, memang diadakan pemilu presiden. Kalau boleh tahu ini, Mas Andi ini menjagokan siapa ya Mas? Dari 3 paslon yang sudah tertera. Calonnya siapa saja nih? Calon presidennya. Ya yang pertama Pak Anies, paslon 2 Pak Prabowo, paslon 3 itu Pak Ganjar. Dari Mas Andi menjagokan paslon yang nomor berapa dan bisa dijelaskan kenapa? Nomor 1 ya. Nomor 1 berarti Iya. Pak Anies ya. Iya. Kenapa tuh Mas menjagokan Pak Anies? Ya, kinerjanya lebih itulah. Kinerjanya lebih apa? Lebih bagus ya. Oh, lebih bagus. Bagus dari bidang apa? Mungkin Mas Andi pernah melihat secara langsung atau bahkan mengetahui data mungkin, atau dari mana Mas Andi kok bisa menjawab dia itu bagus? Itu dari mana? Ini dari masyarakat ya. Dari masyarakat mana ya Mas? Ya berarti Indonesia itu ada yang bilang itu bagus ya, ini kinerjanya itu. Oh ada yang bilang, berarti Mas Andi tidak merasakan secara langsung dampaknya ya? Kan beliau belum menjadi presiden lagi loh. Ya memang beliau sedang menjadi paslon, pasangan calon ya Mas. Tapi kan tadi Mas Andi sempat berbicara, kinerjanya bagus. Berarti Mas Andi sudah tahu dia pernah bekerja di bidang batik sebelumnya. Itu tahunya dari mana? Kok tadi malah bilangnya belum presiden? Ya benar, emang belum. Itu bagaimana Mas? Mas Andi itu tahu dari mana gitu? Dari berita atau mungkin dari masyarakat atau dari teman-teman Mas Andi, atau bahkan Mas Andi merasakannya secara langsung begitu? Boleh diberitahu Mas? Ini dari berita lah. Dari berita. Oh tadi mau bahas Pak Anies ini ya, bagi Mas Andi beliau itu orangnya seperti apa? Religius ya. Religius. Kenapa bisa begitu Mas? Beliau pakai peci sih. Oh pakai peci. Pak Prabowo pun, waduh, saya sering lihat dia juga pakai peci. Itu bagaimana Mas? Ya itu kan calon harus sopan lah itu. Calon harus sopan. Oke. Berarti Pak Ganjar kurang karena dia kan jarang pakai peci. Bagaimana itu Mas? Itu masyarakat kan kurang sopan lah ya, masyarakat itu nggak pakai peci itu, mencalonkan diri sebagai
presiden lah gitu. Oh, jadi gimana? Maksudnya kurang Kurang sopan yang mencalonkan jadi presiden nggak pakai peci. iya Berarti perkara peci ini ya. peci. Berarti kalau Mas Andi pakai peci bisa jadi calon presiden. Insya Allah. Wah, ternyata guys, kalian secara tidak langsung diberitahu caranya untuk jadi presiden pakai peci. Kurang lebih mengalami pergantian presiden berapa kali ya, Mas? Aja kurang lebih ya 3 kali lah. 3 kali. Iya. Dari presiden siapa saja waktu itu ya? Dari Megawati Soekarno Putri, Dari Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu SBY, Bapak siapa? Susilo Bambang Yudhoyono, Lalu Jokowi, Bapak Jokowi. Gus Dur, Gus Dur dulu. Gimana urutannya? Gus Dur dulu, Megawati dulu atau gimana? Coba Mas Andi mengurutkan. Agak lupa saya. Agak lupa. Mas Andi rasakan bagaimana? Apakah semuanya itu sama atau ada memang benar-benar perbedaan yang sampai terasa ke Mas Andi sendiri? Kalau terasa itu terasa. Rasanya itu pas lagi masa siapa ya? Masa jabatan siapa ya? Itu Gus Dur itu. Gus Dur. Iya. Apa yang Mas Andi rasakan pada beliau? Itu kan artinya itu ulama lah. Oh, ulama. Lalu apa yang Mas Andi rasakan? Jadi beda dari yang lain gitu. Oh, beda dari yang lain. Gimana tuh bedanya? Karena beliau ulama lalu beda atau bagaimana maksudnya? Jadi komennya lebih ke agama gitu. Oh, lebih ke agama. Berarti Mas Andi ini lebih menguatkan yang berbau agama ya? Iya. Kenapa bisa sampai segitunya, Mas? Itu kan menurut Islam tuh Rasulullah gitu. Ajaran Rasulullah. Menurut Islam, ulama itu dari ajaran Rasulullah begitu? Nah, iya begitu ya. Oh, begitu. Nggak apa-apa Mas, kalau ucapan saya salah disalahkan nggak apa-apa Mas. Saya ini cuma menjelaskan apa yang Mas Andi sampaikan saja. Kenapa Mas? Udah nggak jadi ngantuk ya Mas? Udah ngopi sih masa ngantuk. Monggo rokoknya nggak dirokok kok dari tadi ngopi doang. Engkornya Mas. Nah, Mas Andi ini termasuk orang yang suatu saat ingin nggak sih menjadi pejabat atau hidup di lingkup politik? Mas Andi sendiri Gak ingin. Berkenan? Enggak. Oh, tidak berkenan. Kenapa Mas? Itu kan kalau itu bisa korupsi dah kayak gitu. Oh, bisa korupsi. Berarti orang yang tidak masuk politik itu tidak korupsi? Ya, tidak bisa korupsi itu. Oh, tidak bisa korupsi? Tidak bisa otomatis, kecuali seorang pejabat itu kan bisa. Oh, berarti yang korupsi itu hanya pejabat dan oknum-oknum politik bagi Mas Andi. Ternyata begitu penjelasan beliau. Memang bahas korupsi, Mas Andi ini apa ya Mas Andi tahu tentang korupsi itu? KPK. Itu Komisi Pemberantasannya Mas. Tapi maksud saya definisi korupsi menurut Mas Andi ini apa ya? Negaranya kan aslinya kaya raya lah Indonesia. Jadi Gimana? Indonesia ini negaranya makmur lah ya. Negaranya makmur. Tapi kan untuk kebutuhan pribadi bagi para itulah. Indonesia negaranya makmur, tapi untuk kepentingan pribadi maksudnya bagaimana ya Mas? Saya cuma tahu korupsi itu bagi Mas Andi itu suatu hal yang bagaimana begitu Mas, maksud saya. Ya, semacam penjilat lah ya. Penjilat? Iya. Definisi penjilatnya gimana ya Mas? Gitu ya simbol tikus lah menjilat. Tikus kan kalau merikiti itu kan krikit-krikit sedikit jadi oke lah. Wah, jadi tikus banyak ya. Krikit-krikit jadi banyak penjilat. Lah iya. Mohon maaf guys, RAM saya kayaknya cuma 4 GB. Jadi susah ini. Tikus, politik. Mas Andi ini benar-benar spesial ya Mas. Mas Andi merasa dari golongan spesial tidak? Tidak. Tidak. Memang mereka itu seperti itu kawan. Padahal mereka spesial. Tidak.
Mas Andi tadi katanya hobi bola, senang bola, fans MU ya Mas. Dari 86 zaman Wayne Rooney ya Mas. Saya kebetulan juga fans Inggris sih. Kalau klub rival Anda kayaknya Chelsea. Jadi saya dari London, seberang Manchester. Yang Mas Andi tahu itu berarti dari zaman Sir Alex ya, kepelatihan Sir Alex ya. Atau bagaimana Mas Andi? Yang Anda ketahui dari klub favorit Anda? Alex Ferguson apa ya? Dari Alex Ferguson. Oh, dari beliau. Dari PS aja ya. Gimana? PS-an juga bisa. Dari PS ya. dari PS itu apa? Main PS aja. Oh, PlayStation. Iya. Oh, ternyata beliau dari PlayStation. Tahunnya, tahu aslinya. Berarti Mas Andi ini tahu aslinya dari mana ya? PS aja. Oh, dari PS. Iya. Klub favorit ternyata dari PS, guys. Mas Andi ini semisal menjadi pemain bola, berkenan. Iya, berkenan ya. Wow, Mas Andi ini kira-kira ingin menjadi di posisi mana ya, Mas? Ronaldo lah. Oh, di posisi Ronaldo. Maksudnya posisi Ronaldo itu apa? Menggantikan Ronaldo. Maksudnya menggantikan Ronaldo ya. Menggantikan Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya. Iya, senang. Cristiano Ronaldo. Kalau sepak bola lokal, Mas Andi ada yang difavoritkan tidak? Atau bahkan negara kita sendiri, bola kita sendiri, Indonesia, untuk saat ini, bagaimana Mas Andi? Bambang apa ya? Oh, Bambang. Bambang siapa? Bambang banyak Mas, nama Indonesia Bambang kayaknya sudah. Bambang timnas ini, Bambang apa dulu ya? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, berarti sudah lama sekali. Itu sekitaran tahun berapa ya Mas? Itu kalau Indonesia main sama Jepang main itu kan dulu kan timnas itu. Oh, Jepang, masa penjajahan? Atau timnas lah dulu lah. Oh, timnas melawan Jepang, itu kisaran tahun berapa ya Mas? Saya kurang begitu mengikuti. 89 lah itu. 89, kayak nambah 3 tahun dari klub favoritnya. Bagaimana Mas Andi kehidupan hari-hari ini? Ya, masih berjalan lancar. Masih berjalan lancar ya. Kesehatan sampai saat ini bagaimana? Ya. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada kendala atau yang sedang Mas Andi hadapi saat ini? Ya tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala. Sungguh sangat lancar saja Mas kehidupan ini ya Mas. Nggak, Mas santai aja Mas. Mas Andi ini kayak terlihat merasa tertekan ya guys. Padahal kita nggak ada yang neken. Saya aja jauh di sini. Kenapa? Mas Andi mau apa? Nggak mau apa-apa. Nggak mau apa-apa. Gimana? Tadi nyanyi nggak jadi. Kenapa Mas? Malu atau gimana? Udah malam ya. Udah malam. Berarti kalau malam itu suaranya hilang atau gimana Mas? Berisik tetangga. Oh, berisik tetangga. Tetangganya kayaknya kita jauh Mas. Kita di pedalaman ini Mas. Tenang aja Mas. Jauh kita dari tetangga. Jadi Mas Andi nggak akan mengusik siapapun di sini. Kalau mau nggak apa-apa. Kalau mau bernyanyi silakan. Dedemit itu musiknya. Dedemit. Dedemit itu apa ya Mas? Itu hantu dah. Oh, hantu. Mas Andi percayakan hal itu? Itu berarti pernah jadi dedemit gitu loh. Oh, pernah. Bagaimana Mas ceritanya Mas? Ya, merinding lah dari dedemit ini. Coba ceritakan lengkapnya Mas. Pelan saja. Ketemu dedemit merinding, iya. Maksudnya gimana awal mulanya? Pakai kamera kayak gini. Jadi ke tempat angker itu pakai kamera gitu. Oh, ke tempat angker. Pada kali itu Mas Andi itu kemana ya? Daerah mana ya? Alien apa dulu Pak ya? Daerah Alien. Itu Mas Andi emang udah ada niatan buat mencari yang kita sebut penampakan, atau memang Mas Andi pada saat itu sedang iseng-iseng aja, atau bagaimana Mas? Bisa diceritakan? Sudah bawa alat-alatnya, sudah niat aja. Bawa alat kamera sudah ada ya. Berarti dedemit gitu. Mas Andi itu sendiri? Sama temannya dulu. Sama teman? Orang alien juga. Orang alien juga. Oh, penduduk lokal ya? Penduduk lokal juga. Lokal alien. Itu berapa orang Mas? 1 orang. Berarti 2 sama Mas Andi? Iya. Itu Mas Andi mulai persiapan dari apa? Dari kapan, atau emang langsung pada hari itu juga langsung berangkat? Langsung berangkat juga. Langsung berangkat. Emang pada saat itu apa yang membuat Mas Andi ini kayak berkeinginan ingin mencari dedemit yang Mas Andi sebutkan tadi? Ya,
kayak menginspirasi gitu. Wah, menginspirasi, dedemit menginspirasi bagaimana Mas? Bikin merinding gitu loh. Oh merinding, oh berarti Mas Andi ini termasuk orang yang suka dengan adrenalin ya guys? Dia suka merinding begitu. Saya jadi merinding. Kenapa Mas Andi? Rahangnya melepas. Kenapa Mas? Bapak nu gatal ini. Oh gatel. Jadi ikut gatel ini Mas. Ngeliatin sampean ini Mas. Gatel pengen apa gitu ya Mas. Itu pas lagi itu bagaimana Mas? Coba ceritakan kronologinya Mas. Jadi pagi hari kah atau siang hari atau bahkan malam hari Mas Andi ke lokasi? Kalau dedemitnya bagaimana? Nyari dedemitnya malam hari. Nyari dedemitnya malam hari. Berlokasi di Alian bersama satu teman. Berarti hanya berdua ya. Itu bagaimana Mas? Coba diceritakan dari awal Mas. Sudah ada penampakan itu sekitar penampakan namanya. Penampakannya itu kalau boleh tahu apa ya Mas? Ya pocong. Oh, pocong. Hanya itu. Pocong sundel bolong mana? Pocong sundel bolong. Itu di satu tempat Mas? Satu tempat sama itu. Berarti sangat angker tempat tersebut ya Mas. Kalau boleh tahu tempat tersebut itu bekas apa ya Mas? Atau memang lahan kosong atau bagaimana? Makom bro. Makom? Iya, makomnya Syekh itu. Makom Syekh siapa ya Mas kalau boleh tahu? Nudin. Syekh Nudin? Iya. Oh Mas Andi bisa tahu beliau itu bagaimana? Ya di alam mimpi itu. Dalam mimpi terus pertama kali di alam mimpi terus turun beliau itu ke rumah saja datang ini cari demit aja. Oh berarti Mas Andi ini termasuk seperti yang memperoleh apa? Wasiat? Karomah. Iya. Oh karomah sebutannya guys. Mas saya ulah wasiat. Ya, bagaimana? Memang beda ilmunya, saya segini, Mas Andi segini. Ya seperti itu kurang lebihnya. Oh Mas Andi, setelah mendapatkan karomah tersebut langsung melaksanakannya begitu? Langsung mencari itu lah demitnya. Langsung mencari demit dan ketemu ya, dapat penampakannya ya. Dapat itu. Lalu Mas Andi apakan itu penampakan itu? Atau mungkin Mas Andi hanya melihat saja begitu? Ya kan bawa kamera itu teman saya. Iya, Mas Andi bisa melihat karena bawa kamera, begitu kan? Lalu Mas Andi setelah melihat itu apa yang Mas Andi lakukan? Maksud saya begitu. Lari ya. Lari? Iya. Berarti Mas Andi takut? Potongan takut. Oh takut karena apanya ya Mas? Mukanya itu kan lagi. Oh mukanya, iya. Karena kalau nggak salah, kayaknya umat muslim ketika sudah usianya ditutup akan seperti pocong. Berarti Mas Andi saat tidak langsung takut dengan diri Anda sendiri? Atau bagaimana? Iya takut diri Anda sendiri, takut sih. Oh takut, kenapa? Anda takut yang ditakutkan dari diri Anda sendiri itu apa? Banyak dosa ya. Wah banyak dosa. Sungguh. Biasa. Contoh-contoh manusia yang selalu bercermin tentang dirinya sendiri, banyak dosa. Cermin saya kayaknya pecah guys, jadi nggak bisa lihat. Lalu setelah dapat karomah tersebut, hal-hal apa lagi yang pernah Mas Andi rasakan atau pengalaman Mas Andi setelahnya, kehidupannya bagaimana? Sering hal aneh. Diikutin hewan harimau sering. Diikutin harimau? Iya sering. Harimau yang bagaimana ya? Si pria itu harimau besar itu. Hah? Harimau Prabu Siliwangi itu sering ngikutin itu. Harimaunya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu berasal dari mana ya Mas? Itu pemilik Kodam, harimaunya itu kan hasilnya Siliwangi dulu. Oh milik Kodam, berarti Mas Andi ini dikejar Kodamnya? Kodamnya dikejar saja Kodamnya. Oh kenapa? Gitu. Mungkin bagi Kodam harimau tersebut Mas Andi ini terlihat seperti daging dikejar. Bukan, dia orang begini kan ada patung harimaunya juga di Kiainya ada? Di Kiai Sufyan ada harimau juga patung tapi. Kiai siapa? Kiai Sufyan. Kiai Sofyan almarhum. Jadi kan di ruangnya itu ada patung harimau juga itu. Mungkin kodamnya beliau mengejar saya itu. Itu kalau boleh tahu kenapa kok sampai tertarik ke Mas Andi itu kodamnya? Kenapa? Mungkin kodamnya tertarik. Ya, kemungkinan kalau melihat saya itu kodamnya suka katanya harimaunya gitu. Suka, bukan mau menerkam ya Mas? Bukan, mungkin kodamnya menurut saya suka gitu kan. Oh suka, kenapa? Itu kalau suka itu tandanya bagaimana Mas? Maksudnya jika Anda disukai kodam, apakah kodam tersebut ingin menjaga Anda atau bagaimana? Kalau diserang bisa nyerang itu. Kalau diserang bisa nyerang. Bisa nerekam itu ilmunya diserang seorang nerekam itu harimau. Jadi mau gitu. Maunya bagaimana Mas? Mau gitu. Seperti makan ya Bang. Pokoknya mau habis Mas. Nanti aja Mas. Saya temenin lagi deh.
Masih ada banyak nih, cuman kelihatannya dua guys, dua kok kalau nggak kelihatan kamera. Ini banyak, tenang aja. Mas Andi ini hobi rokok juga ternyata ya. Dari, kalau boleh tahu, dari kelas berapa ngerokok mas? Kelas 1 Kelas 1 apa ini? SD apa? SD. Kelas 1 SD. Bentar ya guys, saya juga mau rokok. Dari kelas 1 SD itu Mas Andi kok bisa tahu rokok itu dari mana? Dari warung ya. Gimana? Dari warung kan ada Maaf ya mas, saya jadi ketahuan. Dari warung. Oh berarti warung Anda pada masa itu seperti mempromosikan kayak rokok-rokok, ayo beli rokok begitu, atau bagaimana? Aku mas Andi itu bisa langsung tahu itu, tertariknya itu dari mana? Atau dari tetangga, atau dari orang tua, atau dari pergaulan? Maksud saya yang seperti itu mas. Kalau dari warung itu semua orang belinya juga di warung mas. Mas Andi ini kenapa kok bisa merokok itu karena apa? ya karena pertama kali kan ditawarin teman lah ya. Ini rokok terus seperti ya kecanduan apa gimana lah ya. Oh begitu. Ternyata dari teman, bukan dari warung. Oh mungkin warung teman. Nah kita nggak tahu guys. Dari warung teman ya jadinya. Oh begitu, dari teman. Temannya menghasut ya mas berarti ya, menawarkan rokok, terus Mas Andi mau mencoba dan sekarang ketagihan ya. Iya benar. Sampai sekarang dari kelas 1 SD. Berapa tahun itu paru-parunya, aduh. Termasuk manusia yang kuat. Saya dengar-dengar Mas Andi ini pernah dihipnotis, benar atau tidak? Ya, dulu pernah ya. Oh pernah. Kenapa itu? Kok bisa sampai kena hipnotis? Mas Andi itu pada kala itu emang lagi melamun atau bagaimana? Ya mungkin dia sengaja lah. Oh dia sengaja. Zalim gitu. Gimana? Menzalimi saya sengaja ya. Kamu menzalimi Mas Andi itu sengaja. Kalau boleh tahu Mas Andi ingat apa tidak dengan siapa yang menghipnotis? Ingat. Oh ingat. Orang Depok Rejo itu. Orang Depok Rejo. Iya. Mas Andi ingat, tetap kenal tidak? Tetap kenal. Kenal bahkan, berarti teman atau siapa? Teman dulu. Oh dulunya teman, terus dia menghipnotis Mas Andi. Itu cara Mas Andi lepas dari hipnotis bagaimana? Saya punya doa tersendiri. Doa tersendiri. Jadi aku menunjuk kemariatin sadar saya uga sing hipnotis nyong. Begitu cara doanya. Gimana mas? Ulangi mas, tadi saya kurang mendengarkan. Lakum dinukum waliyatin. Yang artinya? Mohon maaf ya, saya memang kurang di segalanya ini ya, jadi banyak tanya ya. Mohon maaf bro, itu artinya apa ya? Lakum dinukum waliyatin. Tidak ada kekuatan melainkan Allah SWT. Oh tidak ada kekuatan yang kuat. Mohon maaf guys, nanti kalian bisa komen kalau ada yang kurang guys. Nggak apa-apa, ini juga saya juga magang hostnya. Itu Anda pas lagi itu maksudnya di mana-mana orang kalau dihipnotis memang tidak sadar ya. Tapi Anda itu bisa lepas karena doa tersebut ya. Bukan, barang-barangnya dirampas. Oh, barang-barangnya dirampas sadar. Oh begitu. Lalu doanya untuk apa itu? Itu setelah beberapa menit lah, 15 menit lah, seberapa jam. Seperempat jam, 15 menit guys. Oh begitu. Terus ibaratnya itu barang-barangnya di mana ya? Oh berarti Mas Andi ini dirampas ya kesannya ya, oleh teman Mas Andi sendiri, dihipnotis ya. Emang pada saat itu Mas Andi itu kehilangan apa ya barang-barangnya kalau boleh tahu? Ya kunci motor, Handphone. Gimana? kunci motor, Iya. handphone, Tas di dalam tas itu ada isinya enggak? alat-alat prakerin dulu. Alat prakerin, kunci motor, handphone, Tas dan alat-alat prakerin dulu. Mas Andi masih ingat enggak kejadiannya itu di mana? Saya di Kota Malang dulu ya. Di mana? Mas Andi yang mengalami, jangan tanya saya dong. Banjarnegara dulu. Banjarnegara itu maksudnya Mas Andi itu di sana itu melakukan apa? Prakerin ya? Prakerin dulu, saya kan geologi dulu. Dulu saya seorang geologis lah ya. Oh, geolog. Ya geolog lah ya. Bukan yang G ya? Oh, oke, nggak apa-apa, nggak usah diterusin ya. Yang geolog itu prakerinnya pada masa sekolah berarti ya? Pada masa sekolah dulu. Itu sekolah
SD dulu belajar geolog ya Mas? Iya. Wah, pemirsa, SD sudah geolog. Saya aja SMK aja belum naik mobil. Ini udah sampai geolog di SD. Memang super sekali Mas Andi ini. Saking sangat pesatnya. Waduh, jatuh guys. Jadi seperti itu. Lalu Mas Andi itu sempat pas lagi di furnace itu kan kehilangan barang ya? Ya aku punya motor itu. Lalu yang Mas Andi rasakan kala itu bagaimana? Saya ada doa, terus ingat orangnya gitu. Banyak doa. Maksudnya, Ada doa lah ya. maksud saya mohon maaf. Maksud saya Mas Andi ini merasa kecewa karena dia kan teman, Mas Andi kenal, kecewa, sedih, atau murka bahkan bisa dendam pun, walaupun ya dendam itu nggak boleh guys. Atau apa kala itu yang Mas Andi rasakan setelah tahu Mas Andi kena hipnotis dan kehilangan beberapa barang? Iya, pertama kali saya kecewa kok teman bisa kayak gitu ya, padahal teman ya. Oke. Memang Mas Andi sampai sekarang tahu apa tidak tujuannya? Kenapa teman Mas Andi kok bisa sampai menghipnotis begitu? Atau memang dari barang-barang tersebut memang teman Mas Andi itu membutuhkannya atau bagaimana? Mas Andi bisa jelaskan? Saya kurang tahu juga ya, entah beliau butuh apa gimana. Gimana? Ya entah beliau butuh apa gimana saya juga kurang tahu sih. Pertama kali kecewa sih bisa-bisanya ya. Berarti Mas Andi tidak tahu motifnya ya, motif hipnotis tersebut, tapi Mas Andi ya kehilangan barang begitu ya. Itu kan kehilangan kunci motor, tapi motornya ada nggak? Kan kuncinya doang di bawah. Ya, motornya nggak ada sekarang. Oh, motornya nggak ada. Iya. Ya motor ya itu ya tas alat-alatnya dan nggak ada semuanya. Tinggal orang-orangnya pulang ke rumah orang-orangnya. Tinggal pulang. Oh, tapi bukannya katanya Mas Andi tadi sempat bilang hidup itu harus disyukuri. Bukannya Mas Andi tetap masih bersyukur atau tidak dengan keadaan tersebut? Ya, alhamdulillah dicoba, masalah alhamdulillah dicoba gitu. Oh, masih alhamdulillah ya karena diuji ya oleh yang Maha Kuasa lah ya. Maha Kuasa. Oke. Setelah sampai ke Hawaii Mas Andi itu bagaimana menjelaskannya? Itu masih kecil loh, SD loh. Itu usia berapa kira-kira? 10 tahun aja. 10 tahun. Kalau pemirsa bingung, saya juga bingung sih. Jadi kita sama-sama bingung aja ya. Ya 10 tahun Banjarnegara ke Kebumen ya. Iya. Pakai apa itu Mas? Pakai bis dulu apa ya? Bis. Pakai bis. Iya dulu. Berarti Mas Andi ini udah mandiri termasuknya ya. Nah, bisa pakai bis gitu sendirian lagi ya? Sendirian dulu. Mas Andi itu nggak merasa kayak takut atau bahkan curiga sama orang-orang luar? Ya kita tahu ya pada masa itu ya, apalagi Mas Andi itu masih SD, masih kecil itu 10 tahun loh, 10 tahun Kebumen Banjarnegara pakai bis guys. Saya aja 10 tahun cuman keluar kota aja udah kayak anak hilang, langsung dilaporkan polisi dicari. Itu gimana? Kok sangat pemberani sekali ya Mas Andi ya? Itu seperti punya kelebihan. Mas Andi mengklaim punya kelebihan. Kelebihan bagaimana ya Mas? Kelebihan akal sehat atau kelebihan gimana Mas? Itu dari masih Maha Kuasa lah. Kelebihan yang diberi oleh Maha Kuasa. Gimana mendapat karunia tersebut, kelebihan tersebut? Indigo lah. Indigo. Mas, kalau bahas indigo itu bagi Mas Andi itu gimana ya? Indigo itu apa? Indigo gue tahu seseorang tapi nggak tahu gitu, nggak tahu saya gitu. Indigo gitu. Seseorang yang dia tahu sifat seseorang, tahu indigo. Seseorang tahu sifat seseorang tapi dia tidak tahu bagaimana itu Mas? Susah ya, Mas. Itu juga pemberian dari Maha Kuasa, tapi orang tertentu sih yang diberi gitu. Sifat ya, lebih ke sifat lah maksudnya. Indra ke-6 begitu ya Mas. Indigo itu ya bagi Mas Andi ya. Itu indra ke-6 ya. Oh, indra ke-6 guys. Indigo, Semas, indra ke-6. Oke, nampaknya waktu kita kali ini sudah cukup bersama bintang tamu kita. Mungkin Mas Andi punya pesan-pesan untuk pemirsa kita, kaum milenial ini. Jadilah orang jujur gitu. Jadilah orang yang jujur. Iya. Sungguh sangat singkat, jelas, padat.
bermutunya silahkan Anda nilai. Saya Ali dari Bintang Kehidupan Podcast. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa.